Nah itu dikasihnya tuh, ya kalau dari namanya sih bahasanya lucu ya Mang. Bunyinya begini Mang ya. Kota kate wali kate, syahadat setan wali kubro. Rapalnya seperti itu. Itu sih konon, katanya sih syahadatnya setan lah Mang. Ibu sudah tahu pemasa dan Mas Agun, dan Mas Agun juga akan dikasih sama ibu tuh. 2 karung goni tuh Mang Jumlah sih nominal sekitar 2 eman Mang Soalnya karung goni besar sih Mang Tepatnya tuh di keramatnya Ronggeng Mang Ada 4 titik ke Dewi Malela, Owe Gombel, terus ke Ratu Seringgi, Ratu Babi Siluman, ke Kibawuk Siluman Monyet, juga ke Maung Pitu. Gimana setelah melakukan kontrak begitu kan? Ya. Ada efek nggak ke kehidupan? Kalau di kehidupan saya masih Mae. Apa itu? Contohnya, saya seperti dibenci sama orang Mae. Jadi orang yang setiap melihat saya kayak nggak suka. Di tepian rawa yang berselimut kabut pagi, hidup satu legenda tentang sosok Dewi Seringgi. Berselendang kabut, bermata air penuh duka, penjaga pesugihan dengan janji dari neraka. Orang berdatangan berharap mendapat kekayaan, tanpa tahu resiko yang menunggu di masa depan. Sungguh, pesugihan Dewi Seringgi tidaklah mudah, karena hanya memberi musibah kepada hidup Pak Agun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Malam Mencekam, alhamdulillah ya hari ini kita jumpa lagi. Dan telah menghadirkan narasumber yang terbaru lagi. Hari ini ada Pak Agun. Selamat malam Pak Agun. Selamat malam Mudah-mudahan Pak Agun sehat ya. Amin, alhamdulillah Pak Agun punya pengalaman mistis tahun 2018 ya? Iya Ini cukup baru juga, bisa dikatakan belum lama ya. Belum lama Waktu itu melakukan pesugihan ya? Betul Wah, luar biasa nih. Jadi Pak Agun diputuskan pemutusan hubungan kerja begitu ya? Iya. Atau bisa disebut bangkrut dah kesannya? Bangkrut Akhirnya ya seperti biasa lah, panik mencari dana instan ya? Dana instan. Pak Agun apa kegiatan sehari-hari sekarang Pak Agun? Untuk sekarang ini ya tetap di serabutan juga Cuman lebih ke membantu orang yang sakit Pengobatan gitu? Bukan. Jadi merawat kakak, kebetulan lagi merawat kakak yang kena ginjal Oh. Jadi untuk mengantar kalau pas pada waktu cuci darah. Iya. Gitu. Jadi perawat lah ya? Perawat untuk kakak Khusus, sendiri. ya? Untuk kakak sendiri. Karena butuh kontrol yang lebih. Betul. Ya? Yang lebih sensitif lagi. Mudah-mudahan cepat sembuh ya kakaknya. Terima kasih Amin. Nah sobat, jangan kemana-mana, tonton sampai akhir kisah dari Pak Agun ini. Mudah-mudahan sobat semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melimpah rezekinya. Amin. Malam mencekam, semakin malam semakin mencekam. Ini dia Pak Agun. Begini di tahun 2018 itu saya masih bekerja di suatu perusahaan entertain dunia hiburan malam nih Di dunia malam? Dunia malam. Tempat apa? Karaoke? Karaoke di karaoke. Nah itu sudah berjalan hampir 6 tahun. Tapi pas di saat 2018 itu karena banyak persaingan, hiburan-hiburan malam bermunculan. Akhirnya di perusahaan di mana saya kerja itu mengalami suatu kegoncangan untuk omset. Perusahaan kami juga mengalami sedikit tekanan-tekanan dari untuk masalah pembayaran. Pembayaran untuk pengambilan ya seperti minum-minuman yang diperlukan gitu.
kalaupun ada tamu untuk nutup ke situ. Akhirnya yang punya perusahaan tersebut mengambil keputusan untuk pengurangan karyawan keseluruhan. Tapi itu bertahap, itu bertahap. Dan akhirnya terjadilah pemutusan pekerja. Setelah keluar dari situ, saya tuh bingung dalam arti saya keperluan sehari-hari berjalan, kehidupan sehari untuk makan anak istri harus ada. Dari situ kan saya tidak mendapatkan apa-apa, Tidak diberi uang pesangon, tidak diberi uang tanda terima kasih ataupun sejenis lah ya, karena sudah bergabung di perusahaan tersebut, tidak ada. Akhirnya otomatis saya kan harus mencari sumber pemasukan yang lain, untuk menutupi keperluan sehari-hari anak istri saya, untuk membayar kontrakan di akhir bulan. Anak berapa waktu itu, Pak? Anak dari saya 1, bawaan istri 1, berarti kan 2, ya. Ya hampir 4 kepala untuk menutupi keperluan sehari-hari itu. Berjalan setelah pemecatan tersebut, seminggu kemudian saya mencari kerjaan serabutan. Serabutannya saya kebetulan lagi mencari di bangunan, Yang cepatnya aja lah cari di bangunan. Kebetulan tangga di kontrakan saya ada tuh tukangnya, tukang bangunan. Akhirnya saya menanyakan barangkali bisa ikut di situ. Saya mau ikut. Akhirnya beliau menyanggupi, cuma nggak lama, Mas. Paling kalau renov gitu seminggu 2 minggu selesai. Tergantung kerjaan yang diberikan sama yang punya rumah gitu. Sehari upahnya itu kalau dulu 2018 itu 70.000. 70.000 sehari. Ya sudahlah Mas, saya bilang gitu. Nggak apa-apa. Ini saya untuk menutupi keperluan beberapa saat. Yang utamanya sih untuk keperluan perut lah, Oh yaudah Mas Agun, besok mulai berangkat. Nah akhirnya jalannya lah. Saya mulai kerja di bangunan, Saya berjalan, bekerja di bangunan. Selesai itu, Selesai 2 minggu itu belum tentu dapat 3 hari, 2 hari itu belum tentu, Lama lagi dulu tuh. Saya nyari lagi pekerjaan untuk di bangunan itu. Saya ngambil kesimpulan lagi, sudahlah. Saya dulu pernah mijet orang tua ya, sering disuruh-suruh orang tua lah. Pemijetin apa. Nah, saya ambil putusan nyobalah. Ya tukang pijet aja lah ya. Alhamdulillah ada yang mau dipijet, untuk menyambung kehidupan ke depan. Pada waktu itu awal-awal sih banyak, yang mijet tuh. Saya pada waktu hari pertama itu nangani 5 orang langsung. Sekali bayar itu saya tidak dipatok, Tidak dipatok. Sestinya aja, tapi minimal 50.000 lah. Kalau untuk ukuran kota gitu, Saya ambil di tukang pijat, ya. Berjalan hampir kuat 1 bulan. 1 bulan masih banyak yang mijat itu. Cuman kedepannya itu tetap aja, Kalau namanya itu yang mijat itu kan tidak mungkin setiap hari dipijat, gimana capeknya aja tuh, Baru manggil, ada yang capek lagi baru manggil. Di situ kan ada jeda, Ada jeda waktu untuk antara uang masuk sama uang keluar itu kan ada. Jadi kan lebih limitnya itu lebih cenderung ke untuk keperluan sehari-hari. Nah, saya bingung, ini kalau pemasukan begini terus, saya ini mau ngumpulin buat bayar kontrakannya gimana ini kan gitu, Kontrakan berapa? Kontrakan pada waktu itu tuh masih 600.000, Bulanan? Bulanan 600.000. Cuman kan uang segitu pada waktu itu ya masih besar lah, Iya. Untuk kelas-kelas saya gitu loh. Di situ, saya gimana ini caranya ya? Ngumpulin kepake lagi. Pada akhirnya kejadian, di akhir bulan saya nggak kebagian untuk bayar kontrakan, Jadi larinya hanya untuk keperluan anak, keperluan istri, untuk makan sehari-hari lah. Itu pun saya kadang-kadang ada yang mijit tuh jalan kaki, Tidak pakai kendaraan. Di saat itu saya nggak punya motor. Jadi kalau ada yang mijit saya jalan. Kadang kalau ada angkot saya pakai angkot gitu.
Pas di saat saya kebingungan untuk kedepannya itu, ya saya ambil langkah minjem ke renten Mang untuk menutupi bayaran kontrakannya pada waktu itu. Dari saya ngumpulin dari uang hasil pijat sama hasil bangun itu nggak ketutup. Saya minjemlah ke renten, minjem dengan nominal sekitar 700.000 Mang Cuman tempo 1 bulan harus kembali. Tuh. Akhirnya saya pinjam, saya bayarkan kontrakan untuk nutup bulannya kemarin tuh Mang Kontrakan sudah ketutup, kedepannya bingung lagi, bingung aja Mang Kalau belum ada pekerjaan yang langgeng gitu Mang hanya kekuatan 1 minggu, 2 minggu, pelang depannya nyari lagi, selalu begitu dan begitu. Seperti ketutup tuh Mang Jadi jalan untuk rezeki saya itu seperti ketutup. Akhirnya saya memutuskan untuk ngobrol dengan kakak saya Mang Kakak saya yang nomor 2. Saya temui kakak saya. Akhirnya ngobrol tuh Mang Terjadi obrolan. Ini saya kan lagi kondisi seperti sekarang ini kan lagi ekonomi lagi susah lah ayah bilang gitu. Barangkali Awawan punya rekan atau informasi pekerjaan lain ya, minta dibantu lah saya bilang gitu ya. Karena kalau ngandelin dari bangunan sama pijet sih kayaknya gak mungkin lama. Gak lama ya karena emang tidak tiap hari saya ada, tidak tiap hari ada yang ngajak bangunan, yang pijet juga kadang-kadang jeda waktunya ada, kadang 2 minggu sekali, kadang seminggu sekali. Oh ya udah gue nanti saya coba hubungi rekan ya, bakal ada informasi, nanti Awan kasih tahu ke Agun. Ya sudah, itu Awan akhirnya besoknya tuh ngubungi ke rekan-rekannya Mang Di saat itu kebetulan tidak ada informasi itu kerjaan nyata tuh Mang Gun, belum ada informasi Gun, ya gimana ya aja. Aduh bingung ya. Ini kebutuhan tetap jalan, kontrakan harus dibayar, makanya saya minjem ke renten, saya bilang gitu ya. Tempo sebulan. Kalau tidak dibayar, ya otomatis saya kerja terus, saya bilang gitu ya. Ya udah gini aja Awan, coba barangkali ada solusi lain lah, saya bilang gitu ya. Nanti gue gini, saya pernah ngobrol sama Pak Naryo, sama Pak Baim. Mereka itu kan orang spiritual ya, orang spiritual. Pernah punya informasi, beliau punya kenalan kuncen di daerah Brebes. Nah itu di keramat tersebut ada untuk pesugihan. Di antaranya itu kan untuk kontrak umur, jual musuh, jual anak. Cuman kan tidak satu tempat aja sih itu Gun. Ada 4 titik. Yang satu ke Dewi Malela, Owe Gombel, terus ke Ratu Seringgi, Ratu Babi Siluman, ke Kibawuk, Siluman Monyet, juga ke Maung Pitu. Nanti serah, nanti kita ke sana aja. Kalau emang Agun mau, sok deh bicarakan ke Pak Naryo, ke Babaim. Saya juga kaget ya, berarti kakak saya ngasih informasinya, aduh yang berhubungan dengan gaib gitu Mang Ya akhirnya mau tidak mau saya ambil lah, karena tidak ada cara lain Mang Saya pinjam ke temen, ya kalau bahasanya kalau kita lagi susah sulit Mang Orang tidak ada yang percaya lah ya. Jangankan uang juta-juta, kadang-kadang minjam 20.000, 10.000 pun susah. Itu udah saya alami, saudara pun begitu Mang Makanya ya sudahlah, saya ambil jalan instan Mang Ya sudah sekarang Awan disampaikan aja ke Pak Yoyo, ke Pak Naryo, sama ke Pak Baim. Saya mau untuk menjalankan ritual tersebut. Adapun nanti kalau saya berhasil, ya ada bagiannya lah, kan gitu Mang Akhirnya Awan tuh malamnya ke sana Mang menghubungi Pak Naryo dan Pak Baim. Ini gimana Mas Baim, nggak tahu, untuk ceritain. Adik saya punya tujuan ke keramat Nyironggeng. Tujuannya kontrak umur. Barangkali Pak Baim bisa bantu, Pak Naryo bisa bantu. Ya nanti kita berangkat, tinggal diatur jadwalnya aja kapan. Ya. Oh iya deh Pak Wawan, kebetulan nih saya juga punya temen. Ya itu permasalahannya sama juga sama saya. Keuangan Mang Nanti kita berangkat ke sana berarti
Berikut Pak Bani sama Pak Yadi. Oh ya udah nggak apa-apa gitu. Oh sudah Pak Wawan, nanti saya informasikan kesepakatannya kapan, hari hanya kapan, kita langsung berangkat. Jeda sehari sudah menghubungi Pak Naryo, sudah menghubungi Pak Yadi dan Pak Bani yang sama-sama punya tujuan seperti saya, Mang E. Nah, akhirnya kita kumpul di hari tersebut. Kumpul tepatnya di kontrak kereta ya, Mang E. Kita kumpul kan 6:30, Mang E. Ngobrol-ngobrol sebentar, 7:30 kita berangkat, Mang E. Sudah membeli persyaratan seperti hio untuk sesajen. Nah, akhirnya kan berangkat tuh, Mang E. Berangkat 7:30 dari rumah. Perjalanan santai aja, Mang E. Cuma lewatnya kita kan jalan tikus, Mang E. Nggak ngambil dari jalan Pantura. Pakai mobil ya? Nggak, pakai motor. Kita hampir ada 4 motor. Kita melakukan perjalanan ke daerah Brebes, ke Keramat Nyai Ronggeng. Itu kita jalan nggak terlalu terburu-buru, Mang E, ya. Karena kondisi jalannya pun kan tidak sebagus jalan yang bebas, Mang E. Kita ngambil jalan alternatif, potong jalan dari jalan-jalan tikus supaya cepet nyampe. Karena emang jaraknya agak jauh, Mang E, kalau untuk daerah ya akan saya tuju nih, Mang E. Di tengah perjalanan tuh hampir di daerah Gebang, Mang E. Itu tiba-tiba hujannya tuh ada seperti di motor saya, Mang E. Motor kondisi lagi lari 60, Mang E. Lari 60 tiba-tiba mesin mati. Jadi kondisi lari mesin dadakan mati. Ini motor apa, Pak? Motornya motor apa? Motor Vega RZR. Vega Masih ZR. bagus waktu itu ya? Masih bagus. Kondisi dari rumah tidak ada kendala apapun, Mang E. Pas di kecepatan 60 kayak ada yang nabrak dari depan, Mang E. Tuk, berhenti kan langsung bear. Keluar percikan api, asap keluar. Cuma saya tidak sempat jatuh. Masih bisa nahan. Kaget itu, Mang E, pada berhenti semua. Aduh, ada apa ini ya? Cuma kok aneh gitu. Tadi seperti nabrak sesuatu. Cuma yang nggak tahu ya itu apa-apanya, Mang E. Cuma terasanya begitu. Akhirnya sudah berhenti. Cobalah perbaiki, Mang E. Kita berdapat setengah jam lah, Mang E. Setengah jaman. Motor tuh nggak bisa disela. Bisa lanjut ke perjalanan itu didorong, Mang E. Didorong tuh hampir ada 4 kalinya, Mang E. Baru nyala langsung teruskan perjalanan tuh. Ya anehnya setelah tuh nggak bisa. Untungnya dalamannya tuh nggak ada yang rusak, Mang E. Olinya nggak kering gitu? Enggak. Untuk pada waktu pemberangkatan tuh sudah dicek semua, Mang E. Sudah fix semua. Itu terjadi seperti itu, ya kaget juga ya. Akhirnya didorong, Mang E, itu HP 4 kali nyala. Ya sudah udah nyala, cepet-cepet lanjutkan perjalanan. Barang keburu malam. Lanjutlah perjalanan, Mang E. Perjalanan tuh alhamdulillah nyampe ke tempat tujuan. Tempatnya tuh di Keramat Nyai Ronggeng, Mang E. Di situ kuncinya juga sudah menunggu. Sebelumnya kan dibel dulu sih sama Pak Naryo, Mang E. Kita punya acara kesana, silaturahmi dan juga ada niat gitu. Sudah ditungguin sama Pak Kuncen tuh, yang namanya kan Abah Kasor, Mang E. Setelah sampai kita silaturahmi ngobrol, tujuannya kita apa disampaikan sama Pak Naryo sama Baing. Dan yang punya niat tuh siapa? Itu tunjukkanlah kayak saya, Pak Yadi, Pak Bani gitu. Kayak sudah persyaratan bawa semua, bawa. Dipilihlah kan saya milih ke Ratus Ringgi, Mang E, karena dibilang nggak terlalu ganas tuh, Mang E. Nggak terlalu ganas. Kalau mereka yang lain itu kan lumayan ganas juga, Mang E. Seperti ke Mampitu, seperti ke Dewi Malela, ke Kibawuk. Terus jalurnya itu kan ada pilihannya tuh, Mang E. Kalau di Ratus Ringgi itu kan kontrak umur sama jual musuh, nggak ada jual anak. Akhirnya kan sudahlah saya pilih ke Ratus Ringgi. Ya sudah aja, kalau niatnya mau ritual sekarang, sok istirahat dulu, tapi nanti jam 9 tuh mulai puasa. Nanti berangkat ke tempat jam 11 malam. 11 kita ke tempat lokasi keramatnya Ratus Ringgi. Diteruskan sampai besok pagi.
Ya sudah, gue bilang gitu ya. Sok siap-siap dulu mas. Nah, sampai pada mandi, puasa. Nanti jam 11 kita turun. Nah, menjelang jam 11 kita diantar rumah bertiga. Suasana sih serem mang. Kalau untuk pemakaman cukup luas. Cuma itu kan ada lokasi-lokasi sih mang. Ini yang Dewi Malela, yang agak kesana Ratu Seringgi, yang ke sebelah sini itu Maung Pitu, belakang Ratu Seringgi itu Tinggi Bawuk. Nah itu di keramat tersebut ada ciri-ciri masing-masing mang. Kalau di Dewi Malela hanya seonggok batu bulat, cuman bertahap. Jadi tiga dak-dakan tuh mang. Jadi kayak batu undak 3 aja gitu loh. Cuman ada ruangannya khusus. Seperti bangunan, cuma ada aub-aubnya tuh mang. Itu. Nah kalau di Maung Pitu itu rumpun bambu kuning mang. Cuma tumbuhnya itu cuma 7, jadi kayak simbol. Cuma 7 bambu yang tumbuh di situ tuh. Kalau untuk ke Ratu Seringgi, pohon kepu bersemayam di pohon kepu, ya diameternya hampir 2,5 meter mang. Besar sekali. Umur udah hampir 100 tahun itu mang. Tengahnya ada lubang. Daunnya sudah nggak ada. Di situ kalau Dewi Seringgi. Ki Bawoknya di belakang Dewi Seringgi. Rumpun bambu hitam situ mang. Cuma banyak itu. Ya cukup serem mang lah. Kalau untuk ditinggal sendiri apa ritual di situ sih. Karena dicampur sama pemakaman umum. Jadi kan kesannya kan rame itu mang. Nah, dari pemakaman umum aja kan ya auranya aura begitulah mang ya. Ditambah lagi ada keramat gitu. Nah, setelah waktunya berangkat kita diantarkan sama Abah Kasor loh. Ya sudah sekarang kita ke tempat ritual ya Mas Agun ya. Mas Bani, Mas Adi udah siap sudah. Kita berangkat mang bawa terpal buat gelaran mang buat duduknya kan gitu. Diantar tempat tujuan. Terus beliau tuh ngerkes mang Abah Kasor tuh ngerkes ke Ibu Ratu Seringgi. Bahwasannya ini ada yang mau punya niat untuk meminta istilahnya sih uang lah ya. Pertolongan dari Ratu Seringgi. Ngerkes sambil menyalakan hio. Hio itu yang dinyalakan itu pitu mang. 7 jumlahnya itu. Jadi kalau 7 itu simbolnya kan pitu itu kalau bahasa Jawanya mang ya. Pitulung lah. Pitulung. Dinyalakan lah. Tuh. Si hio tersebut dinyalakan. Ditaruh di buat sesajen itu buat pembakaran areng mang ya. Ditaruh di situ. Terus beserta sajennya itu kan maunya kan seperti ubi jalar mang ubi jalar, singkong, hanya 2 macam itu. Nah, kita langsung direkes, dinyalakan hio, sudah mulai ya. Nanti saya kasih rapalan. Amalannya harus terus dibaca, jangan berhenti. Nah, itu dikasihnya tuh ya kalau dari namanya sih bahasanya lucu yang main. Cuman ya ada sedikit nyakut-nyakutnya itu kan di belakangnya. Bunyinya begini mang ya. Kota kate wali kate, sahadat setan wali kubro. Rapalnya seperti itu. Itu si konon, katanya sih sahadatnya setan lah mang. Sudah, bah, nanti saya rapalkan lah ya. Sudah saya tinggal nih ya mas ya. Sok sampean ritual sini. Adapun yang kerasa atau ada tanda-tanda apa aja, nanti setelah ini ceritakan ke saya gitu. Oke, saya tinggal dulu ya. Tinggal saya emang 3. Mulai ritual emang itu ngebaca itu nggak boleh berhenti mang terus fokus ke depan ya. Kondisi gelap ya? Gelap mang gelap, nggak ada cahaya satupun. Mulai ritual, kamu bertiga mulai ritual. Itu hanya baru sekedar suara-suara yang kesakitan tuh mang. Kayak orang dicambukin atau dipukulin lah. Aduh, tolong. Nah, aduh udah mulai berdatangan nih. Cuman dalam hati, nggak ini dalam hati. Ada lagi
Jadi kayak sesuatu yang jatuh cuma meledak gitu loh makanya. Meledak, cahaya kelihatan kayak cahaya api loh. Kayak cahaya api. Nah itu datang kan, yang datang tuh kibawuk, yang di belakang tuh baru ngasih tanda begitu, yang di belakangnya sering gitu. Kalau kuntilanak jelas lah, banyak kalau situ sih kuntilanak, suara cekikikan. Itu ada datang. Tuh di malam ritual pertama. Itu berjalan dari mulai jam 12:30 itu munculnya suara-suara seperti itu. Sampai dengan selesai menjelang subuh. Udah asola gitu. Dijemput. Terus ngobrol, gimana? Ada tanda-tanda apa? Ya kalau tanda-tanda sih belum ada, bah. Ya kalau jelasnya sih ada suara-suara aja. Kayak suara pocong, kuntilanak, kayak gitu. Oh sudah, berarti udah ada tanda bahwa ada yang hadir, ada yang punya niat. Nanti malam kedua, coba lagi aja. Kita paling maksimal ritual tuh 3 hari 4 hari. Kalau malam pertama emang jarang ada perwujudan, paling suara-suara. Ayo udah bah, nanti malam dilanjut lagi ya malam ritual kedua. Iya bah, sok istirahat dulu, istirahat. Di malam kedua, saya pun puasa lagi Mang Seperti biasa dari jam 9 menjelang jam 11 kita berangkat, diantar abah kasor. Diantaranya sampai ke tujuan, nyalakan hio, sesaji juga dibawa, lanjut lagi rapalan Mang wirid lah manusia. Nah, terus lagi berjalan, tepatnya tuh biasa datangnya tuh 1 jam setelah Mang di antara jam-jam tengah, jam 11:30, jam 11:30, jam 1:30, itu biasanya tanda-tanda tuh muncul. Nah, itu di malam kedua itu di jam hampir 2:30, masuk 2:30, itu angin Mang besaran angin besar. Cuma kok di situ aja gitu loh. Di yang lain tuh nggak ada besaran angin. Di tempatnya Dewi Ratus Ringgi aja tuh munculnya tuh. Angin cukup lama itu Mang angin berdesir. Ya kayak angin ini aja, ribut. Ya daun-daunnya goyang juga kenceng. Saya tuh bertahan ya. Aduh ini cobaan lagi nih, baru datang nih. Baru ada tuh Mang kayak suara dari Ratus Ringgi itu menandakan kalau beliau itu kan Ratu Babi Mang dari bau sama suara ngorok. Jadi suara ngorok gitu, ngoroknya babi gitu Mang tuh suara itu berselang lama Mang nah, berselang lama sampai dengan menjelang selesai ritual Mang muncul suara. Nah, akhirnya kan selesai Mang itu ritual yang kedua. Terus kami balik lagi, jemput lagi Mang bakal sore, dijemput lagi, diobrolin lagi, sok ada tanda-tanda apa Mas ini Mas Gun ya, di malam yang kedua ini bah tanda-tanda baru itu aja, angin, pusaran angin besar. Anehnya di tempat saya ritual aja gitu, kalau di yang lain nggak ada, nggak muncul tuh angin tuh. Oh berarti sudah mulai hadir. Itu biasanya kalau hadir gitu Mas Agun tuh nggak langsung kalau yang begitu, karena di sini kan kita bertiga, yang punya niat itu bertiga Mas Agun. Jadi Nyi Ratu itu menguji salah satunya ini mana yang benar-benar niatnya bulat, benar-benar perlu dan butuh untuk hal ini. Oh gitu tabah, iya. Jadi kalau satu orang aja itu pasti muncul gitu. Karena kita bertiga itu dipilih tuh Mas Agun. Dipilih ketekatan dia tuh benar enggaknya, niatnya benar bulat enggaknya, dan dilihat dari segi kebutuhannya benar-benar butuh enggak gitu. Oh gitu bah, iya. Karena bertiga, kalau satu orang sih mungkin langsung itu di hari pertama tuh langsung muncul. Oh gitu, ya udah bah. Nanti dilanjut lagi ke ritual ketiga Mas Agun. Boleh, nggak apa-apa bah. Selama saya masih belum ketemu sama Ratu Seringginya, terus apa yang saya tujukan juga belum hasil gitu, sampai ritual berapapun saya siap, saya bilang gitu ya, mau seminggu mau berapa hari saya siap. Sudah sampailah di malam ritual ketiga tuh Mae. Di malam ketiga ritual itu seperti biasa saya diantarkan juga ke tempat lokasi sama Abah Kasor ya Mae. Diantarkan ke tempat lokasi seperti biasa, ditinggalkan lagi.
Nah, di saat malam ketiga ritual, berjalan 1 jam lebih, itu ada lagi Mang ada lagi angin datang. Nah, terus beliau-beliau yang di sekitar situ, yang punya keramat-keramat seperti Dewi Malela, terus Maung Pitu, Ki Bawok itu pada muncul Mang Muncul mah dari ini Mang ya seperti kalau goib itu kebanyakan kan suara Mang suara dentum, dur, suara dentum. Kayak Dewi Malela datang dur, seperti bola api. Bola api pecah tuh Mang dur. Nah itu langsung bentuk Mang Awal mah tuh bentuknya tuh jelek. Ya wujud wae gombel aja tuh Mang Rambutnya rawik kayak gimbal Mang Rambut gimbal sampai selutut. Gimbalnya itu yang depan gimbal, belakang gimbal. Mukanya hancur balik Mang Dari arah situ, dari arah tempatnya Dewi Malela. Cuma itu mendekat Mang Begitu muncul itu mendekat. Cuma kan mungkin kalau di hal-hal seperti itu kan ada seperti batas lah Mang Jadi kalau udah lokasinya punya Ibu Dewi Seringgi ya tidak boleh dimasukin Mang Mereka hanya bisa muncul menampakkan diri dengan jarak tersebut gitu. Itu mungkin di situ ada aturannya ya kalau untuk masalah-masalah goib gitu kan ada etikanya juga mungkin Mang Karena ya saya perhatikan tuh nggak sampai mendekat sekali Mang nggak sampai depan muka saya atau benar-benar berhadapan tuh enggak. Karena yang sedang saya tuju, yang sedang saya minta itu kan ke tempatnya Dewi Seringgi. Begitupun Maung Pitu Mang itu identiknya itu dengan dentuman kalau yang datang itu selalu begitu. Maung Pitu datang putur piar mau Mang besar tinggi 2 meter lebih. Ada yang belang putih, yang kuning, itu semua jumlahnya 7. Cuma giginya tuh Mang panjangnya nggak kayak macan-macan biasa ya Mang Jadi hampir ada 20 sentian. Dan matanya pun tidak seperti ini, merah Mang Merah kayak bola api, cuma nyorotnya tuh besar. Jadi seolah-olah kalau misalnya kita lihat itu kayak sedot gitu. Nah itu mereka datang. Tujuh Maung itu datang sama, tidak mendekat langsung ke tempat saya ritual, sama dengan posisinya Dewi Malela. Di situ aja tempatnya, jadi tidak berani mendekat sekali tuh Mang Kalau yang kayak Ki Bawok itu kan tempatnya tuh di belakang Mang Jadi saya menghadap ke Mang misalkan ya, menghadap ke depan, itu depan di belakang. Jarak dari saya duduk itu hampir ada 10 meteran di rumpun bambu hitam itu. Nah itu datang juga. Cuman kalau saya nengok ke belakang kan nggak boleh Mang harus benar-benar fokus ke depan. Itu datang. Cuman yang datang dentuman sih iya seperti yang beliau-beliau datang sebelumnya. Cuman yang kelihatan hanya tangan monyet. Cuman bulunya nggak kayak monyet Mang Jadi apa ya, lebih cenderung ke hitam tapi panjang-panjangnya itu aneh gitu. Kuku sih panjang kayak gondoruo gitu. Tangannya aja yang kelihatan di samping-samping gitu tuh. Sampai ke depannya, samping-sampingnya saya duduk di situ. Kalau wujud ya mungkin ada di belakang. Nah itu konon sih emang tangannya panjang Kalau Ki Bawok itu tangannya panjang, kakinya juga panjang, makanya tinggi. Yang lain lihat juga? Yang lain juga ngeliat Mang karena posisinya di satu tempat. Jadi saya di depan, Pak Bani dan Pak Yadi di belakang. Ya kalau mereka juga sama takut ya Mas ya. Karena kita diharuskan benar-benar fokus. Ya tidak tidak digubris lah. Ya mudah-mudahan begitu ya. Karena harus fokus sih Mas harus fokus. Begitu ada cobaan begitu pun kelihatan ya takut sih takut. Cuman ya harus, kalau misalnya kita lari ya batal ya. Udah hari ketiga tuh Mang Kan kalau pun sampai batal gitu kan sayang Mang Nah setelah ada kemunculan tersebut, ada penampakan tersebut, angin besar sekali dari yang kemarin Selang hampir 1 jam itu turun hujan. Hujan besar sekali.
Berjalan tuh hampir sekitar 2 jaman lah. Hujan besar itu 2 jaman Mak. Basah semua. Basah semua Mak. Nggak ada atapnya ya. Soalnya nggak ada atap, pokoknya terbuka sekali tuh di situ tuh. Jadi otomatis langsung ke badan Mak. Basah aja basah. Kalau saya sebenarnya udah cukup dingin emang iya. Saya mau mundur udah tanggung 3 hari gitu. Nah berselang setengah jam menjelang 1 jam itu Pak Bani sama Mas Yadi tuh ujuk-ujuk pindah tempat Mak. Karena merasa dingin mungkin ya. Pertama angin, terus disambut hujan besar. Mereka tuh langsung pindah. Awal-awalnya Mas Yadi lari ke pemakaman umum, ya ada tempat berteduhnya tuh Mak. Pindah ke situ. Begitu udah ngerasa kedinginan, Mas Yadi langsung pindah. Selang 10 menit Pak Bani juga begitu. Pindah lagi. Udah ngerasa kedinginan sih. Akhirnya kok pada pindah ya dalam hati itu. Lah ya udahlah diterusin. Dan anehnya ya, seperti Paru Puyan sama Nio itu nggak mati-mati Mak. Padahal hujan besar itu nggak mati. Akhirnya saya teruskan Mak. Di malam ketiga itu ada penampakan suara ngorok terus muka Mak. Mukanya Ibu Dewi Seringgi. Itu tapi belum membentuk perwujudan muka manusia semua. Masih ada mocong-mocong babinya itu Mak. Suara ngorok tuh mocong babi muncul dari lubang cuman segitu setengah badan. Akhirnya kan baru nunjuk ke arah tempat Abah Kasor duduk diem situ tuh Mak. Nunjuk, belum ada obrolan apa-apa. Udah nunjuk aja gitu. Itu lagi ya. Nah, apa nih saya artinya? Saya nanya, ibu nih apa artinya? Tidak menjawab. Sudahlah, sampai dengan selesai hari ketiga, saya kembali lagi Mak. Itu basah semua kondisi itu Mak. Saya kembali dan Pak Bani Mas Hadi kembali. Itu akhirnya Abah Kasur bilang, ini di malam ketiga ada alamat dari ibu. Ini kalau yang diterima ibu niatannya, tujuannya tuh yang masih posisi duduk di situ. Seperti Mas Yadi, Pak Bani itu kan tadi kan lari ya. Itu kenapa gitu? Ya dingin ya, Bah. Nggak kuat, hujannya besar sekali, udah basah kuyup ya. Itu berjalan kan 2 jam. Saya nggak kuat dingin. Sekitar jam berapa itu? Hujan tuh sekitar jam 2:30. Nah kata Abah Kasor karena Pak Bani, Mas Yadi tadi kan lari ya, pindah tempat. Nah ibu menyampaikan, nah ini kan kita ritual bertiga. Ibu tuh makanya tidak hadir tuh apa? Salah satu dipilih, ini bener-bener yang punya niat bener tuh siapa? Yang punya tekad kotak lah, Ibu Lati masih bisa gelundung lah ya. Yang punya tekad kotak nih siapa? Nah akhirnya kan kelihatan sekarang kan kayak Pak Bani dengan sendirinya lari pindah tempat, kayak Mas Yadi juga sama. Nah akhirnya ini Mas Agun yang terima tuh. Ini Mas Agun, ibu sudah tahu pemasaran dari Mas Agun, dan Mas Agun juga akan dikasih sama ibu tuh. Cuman bentuknya tidak gepokan, dikasih tuh sekitar 2 karung goni tuh Mak. Bentuknya yang karung goni yang buat beras zaman dulu tuh Mak. Bentuknya begitu. Cuma kalau untuk nominal tuh sekitar 2 M-an, yang 1 karung itu 1 M lah. Oh gitu Tabah, iya nanti dilanjut lagi nih Mas, tinggal penyerahan ya. Jadi udah digambarkan oleh... Sudah digambarkan, ternyata Ibu Ratu itu makanya nggak ngomong-ngomong tuh gitu Mang. Jadi dalam arti, karena yang ritual itu bertiga, ya dicarinya itu kan yang benar-benar siapa. Nah itu setelah itu kan ada alamat, dia langsung bicara Mang, disampaikannya ke Abah Kasor. Oh coba kalau ibunya benar-benar mau ngasih saya, nah ini penyerahannya tuh kapan Mang? Saya bilang nanti malam keempat ya Mas Agun ya. Nah oh sudah malam keempat, berarti nanti Mas Yadi sama Pak Bani nggak usah ikut. Nanti ini khusus penyerahan untuk Mas Agun dari Ibu Dewi gitu. Oh sudah. Nah, itu berjalan masuki ritual keempat emang ya, ke hari keempat. Di hari keempat itu tuh di lain itu Abah Kasur sakit Mak. Jadi dari mulai jam 3:30 udah kerasa
tiduran aja di balai tuh Mang di Padepokan, tiduran di balai aja. Tanya sama saya, sama Pak Naryo, sama Baim tuh, Bak, kenapa tidurnya tuh nggak enak badan? Oh nggak enak badan, dikerokin sama Mas Ari, tamu dari Palembang tuh kan ada situ. Beliau tuh hampir sebulan di situ dikerokin merah semua. Nah itu saya tuh bingung, aduh ini gimana nih pas malam keempat bisa nemenin saya ke sana? Enggak, kan nganter dulu sih Pak, biasanya selalu diantar kalau ke tempat ritual selalu diantar. Nah akhirnya kan yaudah, mudah-mudahan aja sembuh nanti pas di saatnya menjelang ritual malam keempat bisa nganter lah, saya bilang gitu. Oh sudah. Nah itu sampai di pas hari malam keempat ritual, nah itu nilai itu Abah Kasor tuh nggak bisa nganter dan hujan pada waktu itu Di saat menjelang malam keempat penyerahan itu hujan, dan cobanya kan antara Abah Kasor sakit, keduanya hujan besar. Jadi Abah Kasor mau nganter saya juga mungkin kondisinya lagi nggak enak, jalan juga masih sempoyongan pada waktu itu Aduh ini gimana Mas Agun ya? Ini udah mau penyerahan, tapi saya tuh nggak bisa nganter ke lokasi Mas Agun ya. Jadi gimana Bah? Saya bilang barangkali ada solusi lain sok Bah, ini kan tinggal penyerahannya aja, saya bilang gitu ya. Kalau gini aja gimana Mas Agun? Kita penyerahannya di tempatnya Ibu Dewi Malela. Emang bisa Bah? Ya ini sih coba aja kita cari solusi. Karena saya kalau untuk mengantar ke sana saya masih belum kuat Mas Agun. Jalannya pening, kepala saya tuh pusing. Oh ya udah Bah, kalau kira bisa nggak apa-apa ya. Nah, akhirnya kan nyampe di malam keempat tuh saya masuk ke tempatnya Ibu Dewi Malela. Tempatnya hanya sepetak ukuran 1 meter kali berapa lah musuh mas gini nggak besar. Nggak ada yang nganter ya? Di antara Abah Kasor, karena kan ada aub-aub sih ada gentengnya tuh Jadi begitu Padepokan, tempat Abah Kasor istirahat, tamu-tamu ngobrol gitu ya, pasti di belakangnya Jadi masih ada genteng lah. Jadi masih bisa nganter, cuma nggak sampai ke tempat Ibu Dewi Malelanya, ya sekedar berapa meter lagi saya suruh masuk. Nah suruh masuk, pintu kan tutup tutup. Nah saya semedi lagi situ, ritual lagi di situ. Agak lama lama nyampe 2 jam lebih kok nggak ada hadirnya ya. Nah akhirnya begitu menjelang 2 jam itu ada Ibu Dewi Malela nengok-nengok di pintu, cuma nggak berani masuk. Mungkin ini kok istilahnya mintanya ke Ibu Dewi Seringgi, kok pas saat penerimaan di tempat saya, mungkin kalau manusia ya sih ya. Cuma nggak berani masuk Akhirnya sudahlah, 2,5 jam itu ada datang Ibu Ratu Seringgi Ibu Ratu Seringgi datang, bentuknya cuma masih asap Jadi wujudnya asap kayak awan lah ya, bentuk wujud kayak manusia, cuman kayak orang marah Jadi si muka tuh manusia, tapi suara ngoroknya sih nggak hilang Cuman kok ada taringnya gitu, kayak melotot aja ya. Nah, dia bicara, keinginan kamu itu udah saya beri ya. Cuman kok kenapa di sini? Ngambilnya kenapa di sini, bukan di tempat saya? Ini kan bukan tempat saya, bukan kerajaan saya. Tempat saya kan di sana. Kenapa kamu tempatnya pas saat saya memberi kamu di sini? Aduh maaf Bu, ya bilang gitu ya. Ini bukan saya menyalahi ya, karena ini anjuran dari Abah Kasor, karena Abah Kasor ini kebetulan lagi gak enak badan, ya bilang gitu. Oh ya sudah, saya terberi, cuman uang ini belum bisa kamu pakai. Nanti bilang ke Abah Kasor, saya pengen bicara. Menghilang tuh uang ada ngewujud cuman panas. Jadi begitu saya mau megang begitu aja panas jarak radius 20 cm 30 cm itu mau dipegang aja panas. Jadi kan gitu lah gitu nggak jadi, mau megang nggak jadi, panas sih. Selesai sampai ritual keempat aduh saya tuh mikir, ini duit udah dikasih kok tapi belum bisa dipakai ya. Karena kesalahan ternyata tuh kalau di dunia gaib juga ada kode etiknya
di mana kamu masuk kekuasaan saya, misalkan ini daerah kekuasaan saya, di luar jalur ini ya nggak apa-apa. Jadi kalau udah saya niatnya ke Ibu Dewi Ratu Seringgi, pas saat penerimaannya di sini tuh nggak mau Mang. Jadi diberi pun dengan rasa kecewa, uang tidak bisa dipakai dengan perjanjian kontrak umur tersebut Mang. Aduh, ada-ada aja sih bilang ya. Udah sampai malam keempat, uang dikasih belum bisa dipakai, di lainnya kan Abah Kasore sakit tuh Mang. Cobanya tuh ada aja kalau untuk masalah gitu. Ya sudahlah, selesai. Saya kembali cerita sama Abah Kasore, Bah, ini saya udah dikasih sama Ibu Dewi. Cuma kok uang panas mau dipegang tuh. Ibu Dewi pun kayak yang marah, Bah, ke saya tuh, karena tidak di tempatnya Ibu Dewi pas saat penyerahan. Ini gimana, Bah? Oh sudah gini aja lah Mas Agun ya. Kalau begini sih ya sia-sia ya. Uang udah hadir tapi nggak bisa dipakai. Bawa mau dipakai, mau dipegang aja panas, saya bilang gitu kan ya. Apa punya solusi nggak, Bah? Barangkali gimana caranya nih uang tuh bisa saya bawa, bisa dipakai untuk keperluan saya kan gitu. Jadi udah gini aja Mas Agun, nanti saya ngerekes lagi ke Ibu Dewi Seringgi. Nah, nanti keputusannya nanti malam saya sampaikan. Nah, akhirnya kan dapat alamat. Mas Agun, ini uang bisa dipakai, cuma dengan perjanjian baru. Apa itu perjanjiannya, Mas? Ibu minta anak. Mas Agun siap, anaknya diminta. Akhirnya kan, aduh, saya tuh bingung, Mas. Oh ya dulu lah, daripada saya sudah melakukan ini, uang sudah hadir, nggak bisa dibawa pulang. Kan sia-sia, Mas. Akhirnya saya iakan, Mas. Udah nggak apa-apa, saya tukar anak. Jadi kira-kira uang bisa saya pakai kapan, Man? Bah, saya bilang gitu. Nanti gini aja Mas Agun pulang, nanti ritual lagi di kosan. Uang saya kirim dengan goib. Kalau Mas Agun bawa kan nggak mungkin, karena panas sih makanya. Akhirnya saya pamit tuh Mae, pulang sama rombongan tuh pulang. Besok malamnya saya ritualkan lagi tuh Mae. Ritualkan lagi. Cuma saya mikir, aduh, dengan anak saya tukerannya ya tidak sesuai dengan niat pertama tuh Mae. Kan tadi saya niatnya mau diambil tuh Mae. Kalau tukar kontrak umur itu kan saya kan dikasih waktu 5 tahun 3 bulan Mae. Anak yang mana rencana mau dikasihkan? Itu anak pertama saya Mae. Laki-laki. Akhirnya karena sudah terlanjur, saya juga perlu uang tersebut Mae, karena sudah mendesak sekali Mae. Akhirnya saya lakukan itu Mae. Seperti biasa ritualkan. Nah, ritual dapat 1,5 jam itu datang ibu tuh mau wujud, bentuknya cantik pada waktu Mae. Tidak dalam kondisi marah soalnya. Mau wujud. Nah, uang sudah dikirimkan sama Mbak Kasor, hadir, uang tidak ada. Nah, ibu bicara, Gun, ini uang sesuai dengan kamu yang inginkan, yang kamu minta. Sekitar berapa itu? 2 karung itu Mae. Gak tahu jumlahnya berapa ya? Jumlah sih nominal sekitar 2 eman. Soalnya karung goni besar sih Mae. Yang buat beras-beras zaman dulu itu Mae. Nah, uang sudah saya serahkan, itu udah milik kamu. Dan kalaupun kamu mau pakai dengan persyaratan perjanjian yang kedua. Itu dengan anak kamu. Jadi uang kamu pakai, anak kamu menjadi milik saya. Gimana, kamu setuju? Oh sudah Bu, saya setuju ya. Akhirnya terjadilah perjanjian tersebut Mae. Terjadi perjanjian tersebut, sudah deal. Ibu pamit. Nah, akhirnya uang tuh udah wujud ya. 2 hari kemudian tuh, ini saya tuh mau pakai uang gini, gimana ya? Saya coba Mae, mau ngambil Mae. Malam lagi ya. Ngambil tuh bolehnya malam Mae. Tidak boleh ngambil uang tersebut siang hari, nggak boleh. Malam, akhirnya saya ambil malam tuh Mae. Ya kalau untuk hiyo apa sih tetap selalu Mae, kalau mau ambil begitu kan selalu disertakan hiyo. Saya tuh mau ngambil Mae. Cuma anehnya nih Mae, anak saya tuh hadir Mae. Di saat saya mau ngambil uang untuk dipakai besok, itu anak saya hadir ya. Ayah, selalu manggil ayah.
kalau tiap saya mau ngambil uang tersebut tuh saya urung lagi mau tak ambil lagi, manggil ayah lagi ya. Aduh gimana ini ya. Ayah. Urung situ mau nggak jadi ngambil uang. Selalu besoknya begitu lagi mau setelah 2 kali mau ngambil uang selalu begitu. Saya kan sedih mau aduh iya ya, saya make uang ini anak saya diambil. Baru 2 hari saya mau pakai uang, saya tuh nerima kabar, Gun, ini anak kamu sakit. Sakitnya kok aneh, panas enggak, cuma kayak orang bingung. Jadi kalau dipanggil nggak ngerespon, nah di toilet juga nggak nengok. Kenapa ini Gun? Saya kan sedih mak, aduh, kok begini jadinya ya bilangnya. Itu dikasih tahu emang jaraknya jauh ya? Iya, antara saya sama anak saya kan hampir ada jarak, kalau dari kontrakan saya itu setengah jam perjalanan. Anak saya tinggal sama mbahnya sih, mbah dari bekas istri saya Anaknya tinggal dengan mbah. Mbahnya mantan istri saya kan di sana. Yang memberitahu siapa? Mbahnya. Telepon ke saya. Saya akhirnya keder bingung sih tuh ya. Aduh, uang ini mau saya pakai, otomatis ke anak saya dibawa Udah dapat kabar begitu dari bekas mertua saya itu saya kan pulang ke Abah Kasur. Bah, ini gimana caranya bah? Saya kok tiap mau ngambil uang itu selalu ada anak saya datang, cuma nggak bisa dipegang gitu loh. Yaitu Mas Agun. Jadi kata Ibu Dewi kan kalau tiap mau ngambil uang itu kan udah perjanjian, udah deal. Mas Agun ngambil uang pakai uang Rp1, itu anak Mas Agun tuh langsung dibawa. Nah dengan gini bah, kabarnya juga udah sakit, jadi kayak orang hilang ingatan gitu. Jadi udah kayak orang bener-bener bengong gitu dipanggil yang nggak nengok, jadi kan bengong aja. Itu namanya ini Mas Agun, sukmanya itu diambil. Jadi sukmanya anaknya Mas Agun tuh udah dibawa sebagian sama ibu, tinggal jasad. Makanya anaknya bengong aja. Aduh ya bingung saya tuh bahaya bilang. Saya mau pakai uang ini butuh sebetulnya, cuma karena tiap mau ambil anak saya muncul, tiap mau ambil anak saya muncul. Jadi kan mau pakai uang juga percuma, dia bilang ya. Saya jadi kepikiran, bah, gimana caranya kalau ini perjanjian saya tuh dibatalkan, bisa enggak, dia bilang gitu ya. Tukar syarat lain lah, pengganti tumbal, tukar tumbal kasarnya kan gitu. Ya sebetulnya sih berat Mas Agun. Ini kan sudah 2 perjanjian loh Mas Agun tuh. Awal gagal karena tempat, keduanya gagal karena Mas Agun tidak tegel. Ya tolong sih bahaya, barangkali bisa. Ya saya juga jujur saya nggak mau kehilangan anak. Kan kalau segi manusianya kan saya nggak tega, bah, saya bilang gitu ya. Sudah Mas Agun, nanti saya coba ngerkes, ngajukan permintaan ke ibu pertukaran tumbal. Kira-kira berapa lama bah? Malam saya turun, besok pagi saya kabarin. Oh ya sudah. Nah itu berjalan malamnya bukan abang rekes di sana, paginya ngasih informasi ke saya. Mas Agun, ini saya mau ngasih kabar dari Ibu Dewi. Itu sebetulnya alot Mas Agun. Cuman dengan saya memohon untuk pergantian tumbal, tukeran tumbal, itu akhirnya Ibu Dewi ngasih kebijaksanaan. Cuman tetap akan ada dampak ke depannya. Entah itu di Mas Agun, kalau di anak Mas Agun sih mungkin nggak ada karena sudah tukar tumbal. Mungkin dampaknya mungkin ke saya. Sudah bang, nggak apa-apa. Ganti tumbal itu apa bah? Beliau minta 2 ekor ayam cemani jantan untuk nanti menjelang pembatalan perjanjian. Nah akhirnya sudah, nanti saya carikan bah. Cuma kan harganya lumayan bang harga ayam cemani itu kan jutaan bang Saya kemana nih, duit perak saya nggak punya, harus beli ayam cemani 2. Dari mana? Saya tuh nggak kepikir. Ini mau dari mana ini ayam cemani tuh. Kakak saya ada saudara dari istrinya itu ternak ayam cemani di Sumber. Akhirnya saya menuju ke sana menuju ke saudaranya dari istri kakak saya. Ngobrol-ngobrol sana, saya minta tolong, minta ini kasarnya sih ngambil dulu ayam lah, nanti uangnya saya bayar nanti belakangan, entah itu nyicil atau apa ya. Dikasihkan ayam tuh 2.
Itu kakak nggak nanya ya? Untuk kebutuhan apa gitu? Tahu Mang Oh udah tahu. Nggak Kalau apa-apa. kakak saya selalu nganter sih soalnya. Dan menyampaikan kesannya hanya untuk syarat, tidak untuk tukaran tumbal. Kalau untuk menerangkan kesananya sih, makanya dikasih pinjam dulu gitu, nanti bayar nanti belakangan gitu lah. Nah, dikasihkan, terus malam saya ritualkan Mang Ibu Dewi datang. Kenapa kamu tidak jadi itu meminta uang? Kamu yang inginkan kan uang di sini. Setelah kamu mendapatkan uang, kamu tidak mau pakai, malah dikembalikan lagi ke saya. Ibu punten, saya bilang, mohon maaf ibu, maaf. Saya butuh uang ini, cuman kalau saya harus kehilangan anak saya tidak tega Bu. Saya masih manusia normal, masih manusia biasa. Ya saya mohon maafnya lah. Makanya saya minta tukaran tumbal itu, ya karena saya jujur tidak tega untuk anak saya dibawa sama ibu. Lain kali kedepannya kamu gak usah begitu kalau sama Goib. Goib itu tidak ada toleransi sebetulnya. Hanya karena saya melihat Abah Kasor, saya memberikan toleransi. Cuman persyaratan harus ada. Yang saya minta harus ada. Ini Bu, ibu minta ayam cemani 2, saya kasih 2. Itu ayam cemani itu Mang, gak disembelih gak apa Mang. Sudah, sekarang perjanjian sudah batal di antara saya sama kamu. Uang saya ambil lagi ya. Uang itu hilang Mang. Uang saya ambil lagi. Dan sajian yang kamu berikan tukar tumbal saya ambil lagi. Begitu selesai begitu tuh Mang, Ibu Dewi hilang, uang juga hilang Mang. Uang hilang, ayam juga hilang. Cuma yang tersisa tuh auranya nggak enak di tempat saya kontrakan itu Mang. 2 hari kedepannya itu anak saya Mang. Sudah berangsur mendingan lah, ada respon, dipanggil ya, nengok sedikit. Cuma berjalan lama itu Mang, hampir sebulan. Dengan kondisi seperti itu hampir sebulan sembuhnya tuh Mang. Saya berpikir gini lah, sudahlah, yang penting anak nggak kebawa, bisa diselamatkan sama walaupun saya tidak mendapatkan uang, udah dapat uang tapi nggak jadi itu. Ya sebetulnya kalau dari segi kebutuhan mah emang betul ya, tapi kalau untuk sampai anak saya dibawa saya masih nggak tega Mang. Ya manusiawi lah Mang. Awalnya tega ya? Awalnya tega karena masih ketutup rasa butuh Mang. Ketutup rasa butuh karena uang sudah berwujud, kebutuhannya tuh kayak menghantui loh Mang. Begitu dengar suaranya berubah karena memang muncul Mang. Emang muncul wujud anak saya, cuma nggak bisa dipegang, nggak bisa dirangkul, nggak bisa ditarik, nggak bisa. Jadi gimana itu? Utang-utang, kebutuhan sehari-hari bisa terlunasi? Ya pada akhirnya sih kayak utang-utang gitu ya. Saya nyoba minta toleransi dari yang bersangkutan ya Mang. Dari orang Minta bikin surat pernyataan Mang. Bikin surat pernyataan. Tapi kalau untuk kebutuhan sehari ya seadanya aja lah Mang. Seadanya uang saya dapat ya sudah, saya gelar. Kalau nggak ada ya sudah gitu Mang. Jadi sampai situ nggak melakukan pesugihan lagi? Ya cukup sekali lah Mang. Nggak mau lagi ya? Cukup sekali. Nggak ada niat lagi? Kalau niat sih nggak ada ya kalau untuk anak sih Mang. Kalau untuk diri saya sih udah berapa kali sebetulnya sih itu Mang. Cuma rata-rata nggak mau Mang. Jual umur itu? Iya. Selalu gagal? Selalu gagal. Oke. Ada pesan untuk penonton Malam Mencekam nggak? Oke. Tentang pesugihan Jadi ini? ya. Jadi begini Mang. Untuk semua penonton ya, rekan-rekan. Jadi sebutuh apapun, sepelik apapun, seberat apapun masalah keuangan, masalah kebutuhan untuk sehari-hari, emang tidak munafik, itu harus semua dipenuhi ya Mang. Coba jangan sampai kita lari ke uang instan atau mencari pesugihan. Karena pada intinya Goib juga tidak mau. Ya. Goib itu lebih licik dari manusia. Tidak selamanya apa yang kita berikan, apa yang kita terima itu tidak sesuai dengan perjanjian. Kadang-kadang setelah diberikan itu masih ada perjanjian yang pertama. Tidak mungkin selalu, namanya Goib itu tidak ada yang tepat janji. Tidak ada yang tepat janji, selalu meleset. Misal mintanya diri kita, itu tidak mungkin kita yang diambil. Bintangnya mungkin yang lain, terutama keturunan anak lah, selalu begitu. Jadi pesan moral saya, seberat apapun, sebutuh apapun ya, tinggal meminta main di atas aja lah. Tidak harus mencari pesugihan, karena pesugihan pun prosesnya lama, resikonya juga besar, dan dampaknya juga tidak
setahun 2 tahun ke depannya. Mang. Mendingan usaha yang keras ya. Usaha yang keras dan berdoa dan meminta ke yang kuasa lah, Mang. Betul. Akhirnya utang-utang beres sampai sekarang. Masih ya. Masih tapi nyicil. terselesaikan ya. Ya, saya ada tiket untuk bayar lah, Mang. Gimana setelah melakukan kontrak begitu kan? Ya. Ada efek nggak ke kehidupan? Kalau alhamdulillah kalau anak saya sih nggak ada, Mang. Kalau di kehidupan saya masih, Mang. Apa itu? Contohnya, saya seperti dibenci sama orang, Mang. Jadi orang yang setiap melihat saya kayak nggak suka. Satu. Keduanya, rezeki itu susah, Mang. Seret gitu. Seret. Saya hanya untuk pengen kontrak sendiri aja, Mang. Sampai sekarang saya belum bisa. Wallah. Sekarang Itulah putra efeknya. berapa? Tetap masih. Saya masih, sekarang udah 2, Mang. Jadi saya kan 2 kali nikah. Kalau yang pertama anaknya laki-laki, sama yang kedua perempuan. Yang mau ditumbalkan itu. Iya. Dan rumah tangga pun selalu gagal, Mang. Selalu. Saya makanya sudah Cekcok terus. cekcok terus, Mang. Cekcok terus. Dan Apa dengan itu efek dari situ kira-kira? efek, Mang. Semua ada efeknya. Apalagi sampai perjanjian dibatalkan tuh besar sekali efeknya, Mang. Efeknya besar sekali. Iya. Oke. Mudah-mudahan segera beres ya. Amin, Mang. Terima Kembali kasih ke banyak. jalan yang normal Support. lagi. Amin. Sedih juga dengarnya. Jadi jangan terusin lah melakukan pesugihan. Iya. Sudah aja lah Pak. Insya Allah. Amin. Harus tobat nasuha ya. Amin. Nah Sobat Malam Cekam, demikian akhir kisah dari pengalaman Pak Mas Agun ya. Pak Agun juga harus pakai masker karena sesuatu hal yang harus dirahasiakan Privacy. gitu ya. Emang itu Privacy. dialami saya. Baik. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.